Informasi selanjutnya pemirsa diguyur hujan deras selama 2 jam. Puluhan rumah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terendam banjir. Banjir juga disebabkan oleh buruknya sistem drainase. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan puluhan rumah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang berharga. Menurut warga, hujan turun selama lebih dari 2 jam tanpa henti hingga menyebabkan debit air meningkat. Aliran air dari wilayah perumahan dan RT lain juga bermuara ke lokasi ini, serta kondisi drainase yang menyempit akibat perluasan jalan dan jembatan memperburuk situasi. Sebelumnya baru paling lewat atas air, lewat jembatan ke sana. Karena ini jembatan tambah lebar, otomatis air yang dari satu ke sini tambah kencang. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir juga dipicu oleh meluapnya air dari situ Pedongkelan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar arus mudik dan arus balik. Pemirsa, 2 hari setelah Idul Fitri, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat sudah ramai oleh pemudik yang kembali ke Jakarta. Banyak pemudik kembali ke Jakarta memilih balik untuk lebih awal menghindari kemacetan. Ribuan pemudik motor dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta mulai meningkat di persimpangan arteri Pantura, Pleret, Weru, Kabupaten Cirebon. Arus lalu lintas mulai tersendat di sejumlah persimpangan, mulai dari Simpang Pemuda hingga Simpang 4 Palimanan. Para pemudik ini mengaku kembali lebih awal ke Jakarta untuk menghindari kemacetan. Sebagian besar dari pemudik juga harus masuk kerja. Diperkirakan gelombang arus balik ini masih akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Gitu. Ini dari mana? Dari Brebes. Mau ke Jakarta. Ke Jakarta. Ini sama siapa aja? Ini orang tua, bapak, sama adik-adik sama anak. Sementara itu sejak Senin pagi ribuan penumpang sudah memadati stasiun Cirebon, Jawa Barat. Ribuan penumpang merupakan pemudik yang hendak kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar penumpang mengaku berangkat lebih awal agar dapat istirahat terlebih dahulu beberapa hari sebelum masuk kerja. Menurut Humas KAI Daop 3 Cirebon, kepadatan calon penumpang masih terus terjadi hingga malam nanti. Mengingat semua tiket dengan tujuan Jabodetabek hingga malam nanti sudah habis terjual. Ini Gunung Jati ya segini ya? Gunung Jati. Pemirsa, meski sempat terendam banjir, terminal Kampung Rambutan tetap beroperasi di hari kedua Lebaran. Ratusan penumpang yang ada didominasi oleh pemudik jarak dekat. Sebagian sisi terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur masih terendam banjir hingga Minggu pagi. Banjir akibat luapan Kali Cipinang terjadi sejak Sabtu malam. Meski demikian, kondisi ini tak sepenuhnya mengganggu arus mudik yang masih berlangsung. Tadi malam memang kondisi banjir, sekarang udah lihat sendiri di terminal Kampung Rambutan ini sudah mulai surut. Untuk arus mudik tetap operasi seperti biasa, baik Jawa Barat maupun Jawa Tengah, Sumatera tetap operasi seperti biasa saja. Nggak ada gangguan untuk arus mudik, nggak ada gangguan sama sekali untuk arus mudik ya. Tetap lancar seperti biasa. Di hari kedua Lebaran, ratusan pemudik masih memadati terminal Kampung Rambutan. Para penumpang ini didominasi oleh pemudik jarak dekat seperti dari Sumedang, Kuningan, Singaparna, Tasikmalaya, dan beberapa daerah lain di Jawa Barat. Para pemudik mengaku baru pulang kampung setelah Lebaran karena sudah direncanakan jauh-jauh hari. Saya baru mudik hari ini ke Sumedang sih dari Bogor. Kita planningnya memang H+2 sih, H+2 Lebaran. Lagi nunggu bis sih. Udah sekitar 20 menitan lah. 20 menit. Arus mudik di terminal Kampung Rambutan diperkirakan masih akan berlangsung hingga Senin besok.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari setelah Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung mulai ramai kendaraan menuju Jakarta. Hingga hari ini tercatat ada 45.466 kendaraan melewati gerbang tol Kalikangkung dari arah Semarang menuju wilayah Kendal atau Jakarta. Sementara kendaraan dari Jakarta menuju Semarang ada sebanyak 30.888 kendaraan. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan mobilitas kendaraan yang melintas maupun meninggalkan wilayah Jawa Tengah. Petugas mengimbau para pemudik yang hendak balik agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara. Pemirsa, memasuki masa arus balik libur Lebaran, kemacetan terjadi di kilometer 79 ruas tol Cipularang. Sementara itu kemacetan parah juga terjadi di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Kemacetan terjadi di kilometer 79 ruas tol Cipularang. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan menuju arah Jakarta. Kepadatan kendaraan didominasi kendaraan pribadi. Akibat membludaknya kendaraan, kemacetan ini mengular sepanjang 10 km. Diperkirakan kepadatan arus balik Idul Fitri 2026 di tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta akan terjadi hingga dini hari ini. Sementara ribuan kendaraan memadati kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor. Untuk menghindari antrean panjang kendaraan, Satlantas Polres Bogor mengimbau kepada masyarakat agar tiba di jalur puncak sebelum pukul 12 siang atau sebelum pemberlakuan sistem satu arah. Mengimbau kepada masyarakat yang ingin berwisata ke puncak nanti bisa berangkat di bawah jam 12 atau jam 1 siang karena pada jam tersebut kita akan melaksanakan kegiatan one way ke arah atas. Jadi lebih mudah masyarakat yang akan menuju ke arah puncak. Untuk sementara, Satlantas Polres Bogor tidak melakukan rekayasa ganjil genap hingga situasi lalu lintas puncak mulai kondusif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati kendaraan pribadi yang datang dari berbagai daerah. Pengalihan arus lalu lintas diberlakukan selama libur Lebaran ini untuk mengurai kepadatan. Pemudik memanfaatkan waktu libur Lebaran untuk berwisata. Salah satunya di kawasan Malioboro, Yogyakarta, lalu lintas dipadati oleh kendaraan wisatawan. Sistem pengalihan arus lalu lintas pun diberlakukan untuk mengurai kemacetan selama libur Lebaran ini. Mobil yang datang dari Jalan Abu Bakar Ali akan dialihkan ke Jalan Pasar Kembang menuju Jalan Mayor Suryotomo. Informasi selanjutnya, pemirsa, warga memanfaatkan libur Lebaran untuk berwisata bersama keluarga. Salah satunya Cikau Park Purwakarta yang memiliki beragam wahana, mulai dari edukatif hingga wahana ekstrim yang patut dicoba. Cikau Park di Purwakarta, Jawa Barat menjadi salah satu rekomendasi destinasi wisata untuk mengisi libur Lebaran. Warga bersama keluarga beramai-ramai memadati wisata menarik ini. Di sini, anak-anak hingga orang dewasa dapat menikmati berbagai wahana bermain, seperti wahana air atau kolam renang, kolam ombak, dan juga bermain kano. Selain bermain air, pengunjung bisa bermain di Taman Satwa. Anak-anak bisa belajar dan berinteraksi dengan aneka hewan. Lebih seru sih buat anak-anak kan, ramah jadi banyak anak-anak bisa pada main air sekalian gitu. Tadi 50.000 sih per orang. Kalau dibandingkan tahun lalu kita sedikit meningkat volumenya, mudah-mudahan terus meningkat sampai hari-hari liburan ini ya. Kita ada waterpark, itu yang wahana utama kita. Kemudian untuk sesi ataupun section edukasinya kita punya mini zoo. Kemudian setelah itu ada untuk orang-orang yang suka swafoto, kita punya area indoor juga, namanya Rumah Ilusi. Desainnya juga nyaman buat anak-anak tentunya. Kalau orang tua kan biasanya ngikut ya. Bagi Anda yang suka memacu adrenalin, rainbow slide dan ATV off-road patut dicoba.
Bermain ATV, pengunjung bisa melewati medan yang tajam sambil menikmati pemandangan alam nan indah. Dengan harga terjangkau dan lokasi yang mudah diakses, Cikau Park kian ramai warga menghabiskan libur lebaran bersama keluarga. Wah, pemirsa, saya baru saja selesai wahana terakhir yang menantang ini off-road. Seru sekali, nilai dari saya 10/10. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tilapia Aulia Nova Dukusuma Ayus melaporkan.